Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alfanda Makmur dari kelas A S1 Farmasi 2017, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan sintesis senyawa obat trans 1,3 difenil 2-propen 1-on. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu senyawa 1,3 difenil 2-propen 1-on. Senyawa 1,3 difenil 2-propen 1-on merupakan senyawa alam yang banyak ditemukan pada buah-buahan dan sayuran, serta merupakan prekursor dari senyawa flavonoid dan isoflavon. Senyawa 1,3 difenil 2-propen 1-on memiliki sistem cincin terkonjugasi dengan ikatan rangkap C rangkap 2C dan C rangkap 2O. Pada struktur 1,3 difenil 2-propen 1-on terdapat gugus etilen keto yang mempunyai berbagai macam aktivitas biologi atau farmakologi. Keunggulan dan manfaat senyawa 1,3 2-propen 1-on dan derivatnya memegang peran penting di dalam bahan alam karena biologisnya yang luas, di antaranya sebagai antitumor, antibakterial, antiinflamasi, agen kardiovaskular, anti kanker, anti malaria, anti tuberkulosis, antioksidan, imunomodulator, dan anti infeksi. Selanjutnya, diskoneksi senyawa trans 1,3 difenil propen 1-on, di mana di sini terjadi diskoneksi pada ikatan alfa beta jenuh dari beta hidroksikarbon sehingga menghasilkan sinton-sinton yang ekuivalen dengan asetofenon dan benzaldehid. Kemudian, retrosintesis. Di sini asetofenon dan benzaldehid merupakan material awal yang digunakan. Kemudian, dengan bantuan katalis H2O, dia dapat menghasilkan senyawa trans 1,3 difenil 2-propen 1-on. Sinton dan reagen, di mana sinton ini dia dapat membantu untuk menentukan reagen yang sesuai untuk digunakan. Reagen inilah yang disebut dengan material awal, yaitu material yang digunakan dalam reaksi sintesis sebagai pengganti sinton. Reagen yang digunakan di sini yaitu asetofenon dan benzaldehid. Reaksi-reaksi yang terjadi, di mana pada reaksi ini terjadi deprotonasi hidrogen atau pelepasan proton hidrogen alfa oleh katalis basa. Pada akhir reaksi juga terjadi pelepasan molekul H2O, sehingga dapat dikatakan reaksi yang terjadi merupakan reaksi oksidasi. Metode dan cara kerja. Metode yang digunakan dalam sintesis senyawa ini yaitu metode Microwave Assisted Organic Synthesis atau MAOS. Cara kerjanya yaitu sebanyak 5 mmol asetofenon dimasukkan ke dalam gelas beker, kemudian dilarutkan dengan 1,5 ml etanol. Setelah larut, masukkan 1,5 ml natrium hidroksida, kemudian 5 mmol benzaldehid ditambahkan ke dalamnya. Gelas beker yang berisi campuran dimasukkan ke dalam microwave dengan daya atur sebesar 140 watt selama 20 detik. Kemudian diletakkan di atas penangas es atau ke dalam freezer hingga terbentuk padatan kristal. Padatan yang diperoleh disaring menggunakan corong Bachner dan dicuci dengan aqueous dingin. Kemudian dikeringkan di suhu ruangan. Bila perlu, dikeringkan di dalam deksikator untuk membantu pengeringan. Padatan kristal dimurnikan dengan melarutkannya ke dalam etanol. Setelah endapan larut sempurna,
Aqueous dingin ditambahkan ke dalamnya hingga terbentuk padatan kristal kuning. Kemudian padatan dikeringkan di dalam deksikator dan ditimbang. Pada proses pemurnian, pengujian kemurnian produk sintesis dengan cara analisis titik lebur menggunakan melting point apparatus dan kromatografi lapis tipis dengan fase gerak klorofrom dan metanol dengan perbandingan 10:1. Proses pemurnian dengan menggunakan kromatografi lapis tipis dilakukan dengan cara senyawa hasil sintesis ditotolkan dengan jarak 1 cm dari tepi bawah plat menggunakan pipa kapiler. Plat dimasukkan ke dalam chamber yang berisi eluen yang telah dijenuhkan. Eluen yang digunakan adalah klorofrom dan metanol dengan perbandingan 1:10. Selanjutnya, plat silika diangkat saat pelarut telah mencapai 1 cm sebelum batas akhir. Plat dikeringkan dan disinari dengan lampu UV pada panjang gelombang 254 nanometer. Spot yang terbentuk dari masing-masing totolan diamati dan dibandingkan dengan spot reagen, kemudian dihitung nilai RF masing-masing spot. Kemudian dalam penentuan titik lebur dilakukan dengan cara senyawa hasil sintesis atau sampel dimasukkan ke dalam pipa kapiler. Pipa kapiler yang telah berisikan sampel dimasukkan ke dalam alat. Alat diatur supaya temperatur naik secara perlahan-lahan. Temperatur dicatat pada saat sampel mengalami perubahan wujud dari bentuk serbuk menjadi cair sampai meleleh keseluruhan. Cara identifikasi hasil sintesis dilakukan dengan menggunakan beberapa instrumen. Yang pertama yaitu spektrofotometri inframerah, di mana kristal senyawa target sebanyak 2 mg dicampurkan dengan KBr 100 mg, lalu digerus dalam mortar eget. Campuran dipres dan dibentuk pelet. Kemudian, pelet diletakkan di cell holder dalam instrumen FTIR dan dibuat spektrum IR pada rentang gelombang 4000 sampai 400 cm²-1. Berikut merupakan hasil dari spektrum inframerah senyawa 1,3 2-propen 1 on. Terbentuknya senyawa 1,3 difenil 2-propen 1 on ditandai dengan pembentukan ikatan alfa beta tak jenuh. Gambar ini memperlihatkan spektrum inframerah yang menunjukkan adanya pembentukan ikatan alfa beta tak jenuh ditandai dengan adanya serapan pada bilangan gelombang 1604,77 cm²-1 dan dipertegas munculnya serapan pada daerah 979,84 cm²-1. Selanjutnya, dengan menggunakan instrumen spektroskopi massa. Spektra massa digunakan untuk menunjukkan berat molekul dan pola fragmentasi senyawa hasil sintesis. Secara keseluruhan, tahap-tahap proses yang terjadi dalam spektroskopi massa dapat dibagi dalam injeksi, ionisasi, akselerasi, defleksi atau pembelokan, dan deteksi. Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa identifikasi senyawa produk hasil sintesis dengan analisis spektroskopi massa menghasilkan bobot molekul sebesar 208 gram per mol. Yang terakhir yaitu dengan menggunakan instrumen spektrometri resonansi. Spektrometri resonansi magnetik ini digunakan untuk mengetahui atom hidrogen dan karbon pada senyawa produk sintesis. Sampel dilarutkan dalam pelarut yang cocok dan diletakkan pada kontainer kaca dan tub yang kecil. Kemudian, sampel diletakkan di antara dua buah elektromagnetik yang besar. Sampel diiridiasi dengan gelombang radio pada frekuensi radiasi elektromagnetik. Selama sampel diiridiasi, kekuatan medan magnet divariasikan dari rendah ke tinggi dengan cara mengatur arus pada elektromagnet.
Ketika inti berinteraksi dengan gelombang radio pada RF tertentu, di dalam magnet yang diberikan, inti akan berputar karena adanya energi yang diserap dari gelombang radio tersebut. Besarnya energi yang dibutuhkan untuk perputaran ini tergantung pada tipe inti dan kekuatan medan magnet. Detektor akan mencatat jumlah energi dari gelombang radio dan diserap karena interaksinya dengan sampel. Hasil detektor akan dikirim ke recorder. Ini merupakan tabel interpretasi spektrometri inframerah dan spektrometri resonansi magnet inti. Hasil analisis spektrometri resonansi magnet inti, atom karbon pada ikatan alfa beta tak jenuh muncul pada pergeseran kimia sebesar 122,14 dan 144,48 ppm, sedangkan atom karbon hidrogen muncul pada pergeseran kimia sebesar 8,15 dan 8,17 ppm. Sekian penjelasan dari saya mengenai sintesis senyawa obat trans 1,3 difenyl 2-propen-1-on. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.